merubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar. Guru penggerak India, guru penggerak luar biasa, guru penggerak keren, guru penggerak selalu di hati, guru penggerak is best, guru penggerak dan menggerakkan, guru penggerak selalu terdepan. Guru penggerak siap melakukan perubahan di sekolah. Berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afni SPD dari SD Negeri 38 Kabupaten Aceh Utara. Saya Darna Mulyana dari SD Negeri 14 Lukukon, Kabupaten Aceh Utara. Saya Jamir Rahmi dari SMP Negeri 1 Matangkuling, Kabupaten Aceh Utara. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Bu Afni. Apa kabarnya nih pada hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu Rahmi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya sama Ibu. Yang pertama-tama mungkin akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada pagi hari ini. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Dan bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee? Dan bagaimana si coachee ini merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Dan diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu kira-kira kurang ya. Baik, di sini saya menemukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Ibu gunakan, yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini kurang ya? Akan saya lakukan yaitu presentasi yang
Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menghadapi permasalahan. Baik, di sini Ibu ingin menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Mungkin Ibu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu ya. Baik Bu, mungkin pada kesempatan yang singkat ini demikian dulu ya pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya kepada Oci. Terima kasih Bu Rahmi. Kamu tuh nggak kenapa dia memanggil Cut? Bang, ini Cut, ini kenapa kamu buang sampah sembarangan? Nah, kenapa kamu lupa? Kamu masih ingat nggak kesepakatan kelas kita? Apa salah satunya? Buang sampah sembarangan. Nah, jangan buang sampah sembarangan. Tapi Cut sudah melanggar. Kamu sadar nggak? Kesepakatan kelas? Sudah. Kamu merasa bersalah, Cut? Maka ini Cut, nanti sekarang Bapak ingatkan ini mohon Cut ambil, buang ke tong sampahnya dan mohon jangan diulangi Cut. Ya. Kemudian juga saya berpesan kepada Cut agar Cut bisa melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati tempoh hari, dan Cut juga mohon menasihati kawan-kawannya yang memang membuang sampah sembarangan. Dan sekali lagi Bapak tegaskan, ini jangan diulangi lagi Cut ya. Kalau kedapatan lagi, Cut akan saya panggil kembali. Ya, jangan diulangi lagi ya. Oke, sekarang Cut ambil ini dan buang ke tempatnya. Silakan. Oke. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita, gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita, gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan mendengar presentasi daripada Ibu Darna tentang visi guru penggerak, di mana Ibu Darna akan mempelajari visi ini di LNS kurang selama 1 bulan setengah. Dan hari ini Ibu Darna akan mempresentasi apa yang Ibu Darna dapatkan di LNS. Jadi Ibu, Pada hari ini saya berkesempatan untuk sharing, yaitu mendiskusikan tentang apa yang sudah saya pelajari selama mengikuti proses guru penggerak kurang lebih selama 2 bulan. Dan alhamdulillah
pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Area pengembangan yang akan Ibu Afni lakukan dengan RWP ini? Untuk area pengembangan yang akan saya lakukan ya Pak ya, tentang pembelajaran berdifferensiasi, yaitu kompetensi pedagogi. Di antaranya ada keaktifan siswa, metode pembelajaran dan diskusi, dan pengelolaan kelas yang baik. Begitu Pak kira-kira. Area yang dikembangkan dari Ibu Afni ya? Iya betul sekali. Strategi yang akan Ibu Afni lakukan dengan area tadi apa aja? Untuk strategi yang saya ambil di sini, yang saya persiapkan, yaitu yang pertama Pak ya, saya menggunakan PPT. Yang kedua, saya menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti alat peraga, IT fokus, dan saya membagikan kelompok. Di sini ada saya menampilkan nantinya video media pembelajaran, dan salah satunya lagi metode diskusi dan presentasi. Begitu kira-kira Pak. Berapa pelajaran secara digunakan ya? Iya Pak. Jadi kelas yang mana Bu Afni kita akan masuk area ini? Untuk kelas hari ini yang saya ambil yaitu kelas 5 Pak. Siswanya udah siap Pak? Siapa? Bu Afni sudah siap juga kan? Iya, Tanya sudah siap Bu Afni ya? Iya, iya Pak. Indonesia bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Kita bisa bersama mengubah dunia. percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak,
Belum lima dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan sedikit tentang peran yang dimiliki oleh yang disarankan kepada guru penggerak. Yang pertama menjadi pemimpin bendera. Jadi kita harus memimpin bendera yang mampu mendorong dan menjaga pendidikan kewarganegaraan yang diperlukan pada komponen pembelajaran yaitu kemudian proses pembelajaran yang bisa kepada murid dan menjadi sumber pelajaran bagi murid yang akan menjadi fasilitator untuk menumbuhkan semangat belajar dari siswa. Kemudian yang kedua, mampu mendorong kolaborasi di mana kita harus bekerja sama dengan pihak kepala sekolah, kemudian guru dan pejabat dan mampu kepentingan yang ada di dunia pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, memberikan kepemimpinan kepada diri. Mungkin kita harus mampu berperan untuk memotivasi murid kita agar peserta didik ini menjadi lebih berani untuk melakukan hal-hal yang mampu mengembangkan motivasi atau kompetensi yang ada pada diri murid. Kemudian kita juga harus mampu mendidik karakter dari peserta didik kita. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, mampu menggerakkan komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekolah kita. Misalnya ada KKBI ataupun kegiatan-kegiatan yang juga diadakan di sekolah. Kemudian yang terakhir, kita mampu menjadi coach bagi guru lain. Jadi kita harus mampu menjadi pelatih. Jadi mungkin dari ilmu yang kita dapatkan, kita bisa berbagi atau memperolehnya dengan guru yang lain yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi demikian pembahasan dari kami. Yang pertama, menurut kami, visi itu adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini. Namun, kita yakini akan terwujud di masa depan. Visi itu berkaitan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada sosok. Visi juga dapat dimanfaatkan sebagai bintang untuk arah membantu kinerja untuk mencari tujuannya. Untuk menggunakan visi, kami menggunakan pendekatan diri asosiatif. Yang bapaknya Pak Ibu anak pekerjaan ini. Ini pintunya berarti itu sendiri adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan
kami agar strategi tersebut, agar hal baik tersebut bisa ke arah yang lebih baik lagi. Itu menurut kami nanti kepada kita atau diberi atau kreatif. Jadi dari itu kami menggunakan metode Baktia, yaitu tahapan Baktia adalah metode itu sendiri ada 5. Yang pertama membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabatan rencana dan atur eksekusi. Jadi visi yang kami buat adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter profil Pancasila. Dengan untuk mewujudkan visi tersebut, kami menyusun suatu sebuah prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui peningkatan pemanfaatan teknologi. Yang pertama, buat pertanyaan. Di sini kami membuat pertanyaan yang bahwa bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau pendidikan yang kami lakukan agar pertanyaan tersebut bisa terjawab. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik. Kenapa hari ini Bapak kami hari kembali? Dari kawan-kawan bahwa hari ini menangis itu hari menangis jadi apa kira-kira hari ini selain membalas perkataan Amira ini, apa kira-kira solusi lain yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, Bapak Ibu hebat yang telah berhadir pada wabah karya kita yang kedua, di mana pada pertemuan ini kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat kita terapkan di sekolah dan insya Allah akan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Baik, saya akan merefleksikan sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Adapun yang sudah kita pelajari ini yang pertama itu tentang membuat keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan juga praktik tentang penerapan sehingga institusi. Baik, yang pertama yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Di mana kita bisa mengetahui bahwa semua manusia itu memiliki kebutuhan dasar.
lakukan bersama murid kita, di mana keyakinan tersebut lahir dari peraturan yang ada di sekolah. Dan kemudian kita tentu menjadi kalimat positif sehingga bisa kita simpulkan ataupun kita rumuskan menjadi beberapa aturan ataupun keyakinan yang ada di kelas yang bisa ditaati oleh semua murid sehingga mereka lebih bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan segitiga definisi. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam segitiga tersebut terdapat 3 sisi, yaitu yang pertama kita harus dapat menstabilkan identitas dari masalah yang siswa kita hadapi. Kemudian validasi Tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, untuk menjalankan segitiga definisi ini, ketiga hal tersebut harus lengkap, harus komplit. Ya, seperti yang sudah dilakukan, yang sudah dipraktekkan oleh Pak Harisdin sama Bu Fauziah untuk kasus pertama, dan kemudian kasus kedua juga sudah dipraktekkan oleh Pak Aryadi dan Bu Nur Akhil. Baik, semoga dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat